Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam yang dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru serta Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir, serta tak lupa kepada pelaksana Bapak Dio SPD, di mana di sini adalah untuk memaparkan budaya atau memperkenalkan tentang menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, yang mudah-mudahan diharapkan menumbuhkan budaya positif di sini adalah untuk kemajuan dalam proses belajar, terutama di lingkungan sekolah atau sekolah pendidikan. Mungkin alangkah baiknya sebelum dipersilakan kepada Pak Tio untuk memaparkan lebih detailnya ataupun menerangkan secara terperinci, marilah acara ini kita buka dulu sama-sama dengan pembacaan surah Al-Fatihah dalam ayat masing-masing. Ibarat Quran Al-Fatihah. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, nanti akan dipimpin oleh Ibu Mila. Kepada Ibu Mila nanti silakan untuk memimpin oleh Dirjen, dan kepada Bapak dan Ibu silakan untuk berdiri.
positif yang ada di lingkungan sekolah ini. Jadi Bapak akan materinya itu budaya positif yang akan kita jalani, yang kita akan terapkan di sekolah tercinta ini. Pertama-tama perkenalkan dulu ya, nama saya Sulistyo SPD, saya calon guru penggerak angkatan 9. Bapak yang mohon izin akan memaparkan budaya positif di dalam kegiatan ini. Sampai juga proses belajar ya, proses belajar kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama menumbuhkan budaya positif, baik kecil maupun besar, yang penting berdampak perubahan yang lebih baik. Ya, terima kasih sekali lagi ucapkan yang telah datang dan telah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Yaitu Bapak akan memaparkan capaian belajar ya, yaitu yang pertama stimulus, respon, dan teori kontrol ya. Di sini ada tiga teori kontrol motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi eksternal dan internal, dan yang kedua yaitu keyakinan kelas dan hukuman dan penghargaan. Dan yang kedua yaitu 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dari setiap orang. Yang ketiga yaitu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru ya. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu. Dan ada yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, kali ini Bapak akan menampilkan video yang menarik untuk dilihat agar kita sama-sama melihat video ini agar bisa lebih memahami atau pemahaman awal tentang materi kita kali ini ya. Dan Bapak akan menampilkan terlebih dahulu aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan di sekolah kita tentang budaya positif. Bapak akan tampilkan di sini kegiatan-kegiatan di sekolah yang sudah atau saya lakukan demi kebiasaan positif ini. Bapak akan tampilkan video. Ya, ini kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, yaitu sholat duha setiap Jumat ya. Alhamdulillah sekolah kita sudah melakukan sholat duha setiap hari Jumat. Dan saya juga menggalakkan membuat karya seni ya, agar kreativitas siswa itu bisa berkembang ya. Dan kegiatan lainnya yaitu program ekskul kita ya, yaitu pencaksilat ya, dan ada ekskul yang saya tambah yaitu ekskul karate agar prestasi kita lebih meningkat. Pembiasaan-pembiasaan ini bisa membentuk karakter siswa yang bisa mandiri, yang bertanggung jawab, dan berprestasi demi harga diri sekolah. Dan yang ketiga yaitu ekskul pramuka ya. Kita alhamdulillah karena ini ada ekskul wajib, saya mendokumentasikan dalam ekskul pramuka ini dalam video atau gambar-gambar ya. Itulah sebagian yang telah saya lakukan. Dan yang terakhir yaitu ada gerakan mengumpul sampah ya. Kita sudah menggalakkan program gemes ini sudah sangat baik, karena setiap jam 10 kita selalu memungut sampahnya pada waktu jam istirahat. Dan ini sebuah dokumentasinya yaitu yang sudah saya dokumentasi ya. Terus yang terakhir yaitu ada pembiasaan Microsoft Office kepada siswa, karena kita ada AMBK, jadi pengenalan Office sangat diperlukan kepada siswa. Demikianlah yang sebagian pembiasaan-pembiasaan yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur atau menjadi panutan kepada ibu dan bapak, diterapkan di sekolah dengan cara masing-masing.
Dan ini Bapak akan menyajikan tentang video awal tentang segitiga restitusi ya. Ini. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus mematain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. Gimana kabarnya Ibu dan Bapak? Aduh, Bapak ucapkan terima kasih dan ucapkan banyak-banyak terima kasih yang bersedia hadir dan kesempatan hari ini. Bapak akan memaparkan atau menjelaskan tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah ini. Jadi Bapak akan materinya itu budaya positif yang akan kita jalani, yang kita akan terapkan di sekolah tercinta ini. Pertama-tama perkenalkan dulu ya, nama saya Sulistyo SPD, saya calon guru penggerak angkatan 9. Bapak yang mohon izin akan memaparkan budaya positif di dalam kegiatan ini. Sampai juga proses
belajar ya, proses belajar kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama menumbuhkan budaya positif, baik kecil maupun besar, yang penting berdampak perubahan yang lebih baik. Nah, yang pertama capaian belajar yang akan kita bahas yaitu tentang 3 teori motivasi ya, perilaku. Yang pertama motivasi internal dan eksternal. Internal dari dalam diri, kalau eksternal pengaruh dari luar ya. Terus keyakinan kelas. Kalau dulu kan kesepakatan kelas atau misalnya peraturan lah. Sekarang dimodifikasi menjadi keyakinan kelas. Terus yang ketiga ada hukuman dan penghargaan. Yang kedua yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga 5 fungsi kontrol dan segitiga restitusi. Penerapan disiplin positif yang memberikan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Jadi Bapak di sini akan menjelaskan 3 materi yang akan dibahas pada kegiatan ini. Yang pertama yaitu konsep inti budaya positif, ya, yaitu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, positif kontrol, guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi kan nanti Bapak akan jelaskan. Penasaran nggak? Penasaran. Ya mudah-mudahan setelah iya begitulah. Amin. Pertanyaan pemalitik ya. Apakah hukuman atau misalnya penghargaan cocok tidak diterapkan di sekolah? Cocok. Hukuman misalnya membersihkan WC, tidak keliling lapangan, apakah cocok? Tidak. Tidak. Ya. Ada yang cocok yang tidak. Mari kita ubah mindset kita bahwa hukuman itu menimbulkan efek yang tidak baik ya, karena hukuman itu akan muncul sebuah pikiran negatif atau misalnya intinya takutnya ada efek dendam dari siswa tersebut karena adanya hukuman. Yang lebih cocok itu ada proses yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu ibaratnya seperti keyakinan kelas. Jadi peraturan ini sudah diganti dengan menjadi keyakinan kelas. Kalau misalnya penghargaan, apakah cocok atau tidak diterapkan? Penghargaan atau pujian? Cocok. Ya. Mari kita ubah lagi mindset kita bahwa penghargaan itu sifatnya sementara, bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi dari orang lain, dari faktor eksternal tadi. Karena kalau sudah tidak ada penghargaan atau tidak ada iming-iming, reward, hadiah, tidak akan orang tersebut tidak akan termotivasi lagi, karena motivasinya karena hadiah atau penghargaan atau iming-iming. Ya. Jadi itu sifatnya sementara. Yang lebih bagus itu kita sebagai guru menjadi manajer ya. Manajer kita yang memanage siswa dan membimbing anak-anak. Nah, perubahan paradigma ya ini. Ada kertas. Nah, Bapak ini kertas ya. Sobeklah cari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang terbaik bagi kalian. Letakkan satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk minta Anda memberikan benda tersebut. Membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar bisa membuat kepalan tangan ini. Coba Pak ya. Coba buka kepala ini. Coba dengan cara apa? Misalnya ini kertas ini di dalam ini. Gimana? Dengan cara apa? Ya bisa digelitik. Dan berbagai macam ya. Bisa mengancam,
bisa dibujuk, menyuap apa saja agar membuka kepala tersebut. Saya ancam kamu kalau nggak dibuka, potong tangan. Ya, kepalan tangan ini tanda bahwa ini merupakan prinsip dari diri kita. Jadi kita bagaimana mempertahankan prinsip dasar kita untuk sebuah perubahan atau kebaikan. Jadi kalau kita punya prinsip, kita harus pegang teguh prinsip itu dan kita membawa perubahan yang lebih baik. Tentang miskonsepsi tentang teori kontrol ya, guru mengontrol murid bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini miskonsepsi, jadi ini tindakan yang salah ya, bahwa membuat rasa bersalah kepada orang lain atau misalnya memaksa atau membuat hukuman itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah ini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina ya, yang berarti disiplin itu yang berarti belajar ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang penting untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan strategi tanpa imbalan, penghargaan atau reward ancaman hukuman. Jadi yang Bapak jelaskan tadi bahwa disiplin positif itu tumbuh dari dalam atau intrinsik dari dalam diri. Jadi tanpa ada hukuman atau imbalan atau penghargaan ancaman. Sebagai ini tujuan kita adalah menciptakan strategi yang memiliki disiplin. Nah, kita mimpi ya, kita mimpikan bahwa siswa itu berdisiplin yang tinggi ya, baik disiplin dalam waktu atau disiplin dalam pekerjaan atau disiplin dalam belajar, itu yang budaya-budaya positifnya harus menjadi kebiasaan kita atau budaya kita di sekolah. Sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Yang intrinsik itu dari dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, untuk motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi nilai intrinsik itu dari luar, menghindari saya mah nggak mau lah dihukum untuk menghindari hukuman. Saya mau telat saya mau disiplin mau datang tepat waktu karena takut hukuman. Nah ini juga salah itu karena ada peraturan ya, faktor dari luar. Untuk mendapat imbalan, nah ini saya mau ikut itu biar dapat hadiah nanti. Nah itu motivasi dari luar ya, karena ada iming-iming atau hadiah. Yang bagus itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini yang dari dalam ya. Jadi kita harus menjadi orang yang mereka inginkan atau siswa inginkan. Nah ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro ya, ini kenal nggak ini sebagai Ki Hajar Dewantoro? Ya. Sebagai Bapak apa? Bapak pendidikan. Ya, Bapak pendidikan kita ya. Dulu sudah meninggal ya, sudah almarhum. Tapi pemikirannya masih dipakai atau relevan ya, dipakai dalam kehidupan kita atau dalam pembelajaran kita ya. Dihukum oleh penghargaan nih. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah ini pengaruh penghargaan ya. Penghargaan ini jangka pendek, terus penghargaan juga bisa merusak hubungan juga. Terus penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektifnya? Karena itu tadi karena ada iming atau reward dari luar. Penghargaan mulai ketepatan ya. Karena
Bentuk program kebajikan apresiasi. Tindakan guru. Nah ini tindakan guru nih. Apa namanya? Mencatat 100 kali dalam kalimat, di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, Bapak Asep ya konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali, bahkan 30 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, mengganti kertas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Ya, di sini. Nah, ini ada ya nih. Jawabannya ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat ada sebuah hukuman ya. Terus lari mengelilingi lapangan juga sebuah hukuman. Murid diminta push up juga hukuman. Mengganti kertas tugas itu konsekuensi karena tidak ada bentuk hukuman itu, tapi mengganti kertas yang sudah dirobek atau dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar. Nah, membersihkan itu sebuah bentuk konsekuensi bukan hukumannya dari dalam dirinya maupun untuk membersihkan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman ini karena mengenakan sepatu seharian ya. Terus lari mengelilingi lapangan. Melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena PJOK 2 kali ya, 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit ya. Hukuman itu seperti push up kan menimbulkan fisik ya, karena fisik. Terus anak sakit hati karena isi dendam atau sakit ya, baik fisik maupun di dalam hati ya. Terus anak membenci kedisiplinan. Terus paksaan, kalau hukuman bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk memikirkan kesalahan, marah atau berusaha dipenuhi merasa tidak dihargai. Dan konsekuensi sesuatu harus terjadi, merasa anak tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak menghargai disiplin, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan yang dari dalam dirinya, yaitu dari intrinsik. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, diasingkan untuk sementara. Apa itu? Kita akan materi ke restitusi. Apa itu restitusi? Sebuah proses penciptaan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, seperti kesalahan-kesalahan yang biasa kita temui di lapangan atau di tiga tadi ada yang terlambat, ya, ada yang menyontek, ada yang sering bolos, ya, ada yang rokok kadang-kadang, ada yang kabur, ya, nah, itu bentuk-bentuk permasalahan di sekolah. Nah itu bagaimana? Ya, lagi belajar tidur, ya. Nah, itu masalah juga karena belajar tidak konsen. Tidak bagi lagi. Nah, restitusi ini nanti Bapak akan jelaskan bentuk juga restitusi. Ya, keyakinan kelas seperti yang katakan tadi, dulu itu kesepakatan kelas atau peraturan kelas, sekarang diubah menjadi keyakinan kelas karena keyakinan kelas ini bisa menumbuhkan kesadaran dari dalam dirinya, intrinsik tadi. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan saja? Seperti tadi, keyakinan kelas itu tumbuh dari dalam
dirinya sendiri. Peraturan. Peraturan, contoh peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, ada kata jangan dilarang itu sudah tidak relevan diterapkan di kelas karena itu merupakan pembatasan. Dilarang menggunakan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk kata-kata yang kurang pas untuk digunakan kita sebagai pendidik atau peraturan di dalam kelas. Bagaimana tuh yang sebaiknya? Nah, ini kalimat yang simpel yang kita gunakan keyakinan kelas itu tanggung jawab, ya, menghormati orang lain, menghormati diri sendiri, juga bersabar, keselamatan dan keamanan. Keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas itu hadir tepat waktu misalnya. Jadi jangan telat misalnya, atau jangan makan di kelas. Nah, jangan makan di kelas diganti langkah baiknya bukan jangan makan ya, jangan tidak boleh jajan sembarangan atau makan pada tempatnya. Oh iya, pada waktunya. Ya, jadi bahasanya itu yang diganti dengan sebuah keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu disetujui anggota kelas, hasil diskusi siswa, terus dibuat pernyataan positif dan menjadi kebiasaan di luar maupun di dalam kelas. Pembentukan keyakinan kelas jadi itu ada bentuk kesepakatan antara siswa atau orang tua dengan gurunya. Ya. Kebutuhan dasar manusia nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia terpenuhi, karena kalau dia terpenuhi akan terjadi ada sebuah pelanggaran atau ketidakpuasan. Misalnya kebutuhan dasar misalnya kebutuhan makanan tidak terpenuhi, lapar misalnya, sehingga dia mencuri atau misalnya mengambil makanan orang lain misalnya. Itu kalau misalnya ada pelanggaran atau dari sebuah kesalahan, itu karena kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Di sini ada pertanyaan pemantik. Guru wali kelas 2A di SD Pelita sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya. Setelah datang padanya, menemukan bahwa seringkali meminta bekal makanan siang dengan paksa. Nah, jika menghadapi situasi Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Kira-kira alasan Doni melakukannya kenapa? Menanyakan terlebih dahulu. Menanyakan terlebih dahulu. Ya, kenapa alasan Doni melakukan meminta bekal makanan ke temannya? Karena kenapa? Bisa saja di rumahnya Tidak belum makan. pernah merasakan makanan seperti itu. Bisa saja karena belum sarapan. Ya. Jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya, sehingga dia kadang-kadang kadang bagus minta, apalagi kalau mencuri, maka diam-diam misalnya habis setengah, gitu ya. Kan takut tidak bisa. Iya. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang, untuk diterima, penguasaan dan kebebasan. Ya. Kebebasan ya, dan kesenangan. Nah ini, posisi kontrol itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah ini ada 5 posisi kontrol. Nah ini kalau penghukum seperti yang tadi menghukum ya, tadi seperti menghukum itu suruh push up, suruh misalnya mengelilingi lapangan. Nah ada posisi sebagai teman. Nah guru itu sebagai teman ya, menganggap seperti teman aja gitu guru itu ya. Ada pembuat rasa bersalah, kamu misalnya melakukan ini gara-gara kamu misalnya memojokkan, jadi kaca pecah tuh sehingga jadi kemalingan misalnya gitu. Pembuat rasa bersalah. Ini ada pemantau juga. Nah, guru sebagai
akan jelaskan satu persatu ini. Nah, ini ada tabel 5 posisi kontrol, yaitu penghukum. Nah, ini penghukum ini biasanya bersifat menghukum ya, menunjuk, menyakiti, menyindir, membuat rasa orang bersalah, berceramah. Ibu kecewa sama kamu misalnya gitu, jadi merasa bersalah. Seharusnya kamu tidak melakukan itu, kamu harusnya begini gitu. Dan yang ketiga sebagai teman membuat alasan untuk kulitnya. Jadi seperti teman guru itu, ayolah melakukan demi bapak. Ayo masa kamu nggak mau? Itu sebagai teman. Jadi menganggap sebagai teman. Ada sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyelesaikan diri bila diawasi. Dan yang kelima adalah manajer. Ini posisi manajer ini adalah berhasil sukses ya, terus menghargai diri sendiri yang dari dalam dirinya. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau misalnya ada murid bersalah atau misalnya melakukan kesalahan itu mengajukan atau mencarikan solusi atau banyak pertanyaan-pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi. Nah ini yang harus 5 posisi kontrol yang Bapak jelaskan. Di antaranya itu yang lebih baik itu kita sebagai posisi manajer, pemantau atau manajer. Nah ini ada segitiga restitusi ya. Bentuknya apa ini? Segitiga ya? Segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas dan konsolidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga runtutan yang harus dilakukan ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah tiga restitusi yang kalau kita menghadapi siswa yang bermasalah atau yang melanggar peraturan, yang melanggar keyakinan kelas, ini bisa dijadikan solusi atau jalan agar siswa itu bisa bisa menghargai dirinya sendiri. Ciri restitusi yaitu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan ya. Kamu harus begini, kamu jangan mulai lagi ya untuk kemudian kalinya. Itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya. Itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dicarikan solusi apa yang menjadi kekurangan atau misalnya kebutuhan apa yang dimiliki dari siswa tersebut. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter bukan tindakan, ya, jadi karakter. Fokus pada solusi. Nah ini fokus pada solusi. Jadi kalau kita mewawancarai atau misal memanggil siswa yang bermasalah, kita fokus pada solusi. Ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada ciri-ciri restitusi. Nah ini guru berkata, ini ada kasus nih. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia. Ini contohnya. Ini contoh dari menstabilkan identitas ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi ya deh. Nah, Bapak juga pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini guru berkatanya seperti itu kalau ciri menstabilkan identitas. Bapak juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu Bapak tertarik mencari tahu siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi mencarikan solusi ya, atau misalnya menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus, kalau kamu
bersikap baik pada dirimu. Nah, ini lebih bersifat prinsip. Yang kedua yaitu validasi kesalahan. Ini biasanya gurunya berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak perlu melakukannya. Nah, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Nah, yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap baik yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi memotivasi siswa agar bertindak lebih baik lagi di masa yang mendatang. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini poin menanyakan keyakinan, yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas, gitu. Terus nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi yang disepakati itu yaitu keyakinan kelas tadi yang telah disepakati kita bersama. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini guru-guru berkatanya ini biasanya menanyakan keyakinan seperti itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini ciri-ciri dari atau guru biasanya berkata demikian dalam menanyakan keyakinan. Penutup ya ini. Alhamdulillah telah selesai materi kita tadi tentang ya, yang pertama tadi tentang apa? Budaya positif ya. Budaya positif itu menemukan budaya positif itu ada teori kontrol ya tadi, teori kontrol, terus teori motivasi perilaku manusia ya. Terus ada 5 kebutuhan manusia. Dan seperti apa 5 kebutuhan manusia teh? Ya, itu terus 5 posisi kontrol guru. Seperti apa tadi? Ada posisi penghukum, teman, pemantau, terus manajer. Terus segitiga diskusi. Ya, segitiga diskusi untuk memecahkan sebuah masalah di sekolah. Ya. Jadi ini adalah solusi yang baik dilakukan seorang guru dalam segitiga diskusi, penerapan segitiga diskusi. Dalam penerapan penutup ya, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki kepribadian sosial profesional yang baik, di mana guru mampu memposisikan dirinya menjadi seorang manajer ya di kelas. Jadi dan berpihak pada siswa. Jadi kita harus berpihak pada siswa, sistem among lah, manajer, menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah itu, jadi dampaknya budaya positif atau kebiasaan positif di sekolah kita ya, agar budaya ya sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, jadi budaya positif itu mudah-mudahan kita kembangkan secara bersama-sama. Kita terapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya di sekolah kita agar tumbuh budaya positif yang lebih baik, sehingga anak-anak ini terbiasa dalam kebiasaan yang positif ya, perubahan-perubahan yang lebih baik. Karena zaman kita kan sudah zaman milenial ya, sudah melek teknologi. Jadi kita harus membentengi atau menjadikan kebiasaan itu diterapkan kepada siswa agar siswa itu membentengi dirinya atau menjaga dirinya terhadap dunia luar. Jadi saya cita-cita atau visinya itu menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ini standar nasional pendidikan. Sekian, apakah ada pertanyaan? Guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pembantu, yang kelima manajer. Pertanyaannya adalah apa dampak yang ditimbulkan dari posisi kontrol guru sebagai penghukum pada pembelajaran? Sudah? Apa manfaat dan tujuan segitiga restitusi? Ya,
Terima kasih atas pertanyaannya tentang dampak yang ditimbulkan akibat dari posisi guru sebagai penghukum, yaitu yang pertama yaitu ada timbulnya rasa rendah diri daripada siswa itu sendiri karena akibat dihukum. Bahkan yang lebih parah itu siswa akan menjadi tidak suka atau menjadi pendendam. Nah, ini yang kita hindari sebagai posisi kita sebagai penghukum ya. Dan saya bilang tadi karena lebih baik kita menjadi posisi manajer, karena posisi manajer itu memberikan solusi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada siswa agar siswa itu berubah. Ya. Itu juga jawaban saya. Jadi posisi penghukum itu menimbulkan rasa tidak suka, bahkan menjadi pendendam, apalagi menjadi rendah diri ya, rendah diri. Jadi yang lebih cocok itu adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, dan yang kedua yaitu jawaban mengenai tadi manfaat dari segitiga resolusi adalah satu, manfaatnya itu kita bisa memecahkan masalah yang ada pada siswa ya, mengenai pelanggaran-pelanggaran atau misalnya pelanggaran-pelanggaran keyakinan kelas atau pelanggaran-pelanggaran sekolah yang dilakukan, sehingga permasalahan tersebut bisa teratasi oleh tiga resolusi ini. Ya, jadi segitiga resolusi ini mencari solusi ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar siswa ini bisa menyadari dan bisa keluar dari dalam dirinya secara intrinsik. Jadi segitiga resolusi ini agar merubah siswa menjadi lebih baik lagi ya. Cirinya yaitu segitiga resolusi yaitu ada pertanyaan-pertanyaan bermakna dan mencari solusi di situ, sehingga siswa tersebut merasa dihargai dan merasa nyaman, sehingga dia tidak akan melakukan hal tersebut di kemudian hari jika dicarikan solusi. Jadi manfaat dari segitiga resolusi adalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah, terutama siswa-siswa yang bersalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi hari ini, kegiatan ini mudah-mudahan membawa perasaan yang pemahaman yang baru ya tentang budaya positif di sekolah melalui pembiasaan-pembiasaan yang positif. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa menambah aura positif di sekolah ini dalam pembiasaan-pembiasaan yang baik atau positif di sekolah ya. Jadi Bapak ucapkan banyak terima kasih dengan rasa bahagia pada hari ini telah menyampaikan yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, terus ada segitiga resolusi ya, dan posisi guru, kontrol guru ya, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan dapat bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah ini. Dan akhir kalam saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak yang bersedia hadir di kegiatan hari ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulistyo SPD yang telah memaparkan tentang budaya positif, yang mudah-mudahan budaya positif di sini semua Bapak dan Ibu guru di setiap kelas ataupun di keseharian dalam melaksanakan pembelajaran di kelasnya itu bisa menerapkan, di mana dominan ini adalah kita tidak boleh langsung ngejudge kepada semua siswa, tetapi secara ini akan lebih bersahabat pada siswa. Bagaimana saya menyampaikan serta bagaimana memberikan konsekuensi terhadap siswa tersebut bila mana siswa tersebut tidak melaksanakan ataupun tidak mematuhi aturan terhadap di sekolah. Mungkin kita akhiri saja pelaksanaan pemaparan ataupun pengenalan budaya kerja positif di sekolah ini yang tadi paparkan. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama.